Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada ya, di rumah masing-masing. Kali ini kita bersama-sama mengikuti acara field trip virtual SD Islam 13 Rawamangun ke Kampung Horta. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama membuat hidrogel. Selamat belajar dan selamat berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ketua kami hormati dan teman-teman semua, terima kasih banyak ini ya. Sudah siap semuanya ya? Kemarin sudah dijelaskan bagaimana persiapan yang akan dilakukan, dan hari ini insya Allah kita akan sama-sama praktik ya, insya Allah. Baik teman-teman semua, kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, supaya kegiatan kita berjalan lancar ya. Baik teman-teman, kegiatan pertama kita akan menanam menggunakan media hidrogel ya. Yang pertama kita adalah kita akan menanam menggunakan hidrogel ya. Baik, kita akan menanam menggunakan hidrogel. Kemarin tanaman bambu hokinya sudah direndam ya. Sudah direndam kemarin teman-teman? Sudah direndam. Sudah direndam. Kalau sudah direndam, sekarang silakan teman-teman keluarkan bambu hokinya dari air yang tadi direndam itu ya. Dikeluarkan dulu saja. Baik. Sudah, kalau sudah, ini kebetulan kalau kakak pakai botol yang akan kita tanam ya. Jadi kalau botolnya masih ada airnya, botolnya silahkan dibuang dulu airnya. Oke, baik. Oke teman-teman, sebelumnya kita akan jelaskan dulu ya, hidrogel itu apa sih sebetulnya. Jadi hidrogel itu adalah media tanam pengganti tanah ya, media tanam pengganti tanah. Ini dibuatnya dari polimer sebetulnya. Polimer itu ya mirip dengan pipa paralon atau pipa PVC, namun dia lebih besar dan lebih lembek ya. Dan ini dulu digunakan, sebetulnya awalnya dulu digunakan untuk operasi plastik teman-teman semua. Pada saat perang dunia pertama dan kedua, ini dulu pertama kali digunakan adalah untuk operasi plastik ya, karena bahannya bisa mengikat air lebih banyak dibandingkan dengan bahan yang lain. Kemudian karena operasi plastik sudah semakin modern, kemudian diganti dengan alat yang lain, dan kemudian beralih penggunaan hidrogel ini digunakan untuk pertanian di padang pasir, di gurun ya. Jadi di Timur Tengah sana biasanya sebelum ditanami oleh tanaman-tanaman yang lain, terutama tanaman-tanaman yang memerlukan air lebih banyak, dulu biasanya di bawah itu setelah digali itu tanahnya, kemudian dipakaikan hidrogel, ditaburkan dulu hidrogelnya supaya dia bisa bertahan selama masa. Kan tanaman itu perlu proses ya. Contohnya ini kalau misalkan ini langsung ditanam di tanah, dia perlu proses dulu tuh. Dia akan cari dulu bagaimana dia bisa tumbuh dengan baik di situ. Ya, dia akan mengkondisikan dulu dirinya. Dan termasuk di Timur Tengah juga sama. Hidrogel ini digunakan untuk awalan supaya nanti tanaman-tanaman terbiasa dengan air yang terbatas. Jadi dulu supaya dia bisa tumbuh dulu, kita simpan dulu hidrogel di dalam tanah, kemudian baru ditanam tanamannya. Ya, itu fungsi hidrogel dulu awalnya. Dan sekarang hidrogel itu digunakan lebih kepada tanaman hias. Jadi sebagai pengganti media tanah supaya lebih cantik, supaya lebih bagus kelihatannya, ditanam di ruang tamu, ditanam di teras atau disimpan di ruang belajar pun insya Allah tidak akan kotor ya. Jadi sekarang fungsinya lebih kepada media tanam untuk tanaman hias sebagai penghias ruangan. Gitu teman-teman semua ya. Nah, untuk cara perawatannya sangat mudah sekali teman-teman. Hidrogel ini nanti kan awalnya kecil-kecil ya. Setelah 2 minggu atau 3 minggu nanti hidrogelnya akan kembali menyusut, mengecil lagi tuh. Sebagian ada yang diserap oleh tanamannya dan sebagian lagi akan menguap ke udara, jadilah kecil lagi hidrogelnya. Jadi akhirnya ada sebagian menguap dan ada lagi yang sebagian diserap oleh tanamannya ya. Nah, kalau sudah nanti 2 atau 3 minggu mulai menyusut, teman-teman boleh rendam kembali hidrogelnya. Namun sebaiknya dicuci dulu tuh, takutnya ada lumutnya. Kalau ada lumutnya, dicucinya pakai air hangat saja. Dicuci dulu hidrogelnya sampai lumutnya bersih. Kalau lumutnya sudah bersih, baru teman-teman masukkan kembali ke dalam botolnya dan tanamannya bisa ditanam lagi di hidrogelnya. Begitu teman-teman semua. Itu terus-terusan begitu. Nanti lama-lama warnanya sudah mulai tidak ada biasanya. Kok jadi bening begitu ya?
Itu karena kita pakai pewarna makanan juga bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan udah bening nih, teman-teman pengennya hidrogelnya jadi warna biru semua, atau warna pink semua, atau warna ungu semua, nanti boleh diganti, atau pada saat direndam kembali hidrogelnya, pada saat sudah menyusut, kemudian direndam kembali, teman-teman tambahkan pupuk boleh ya, sedikit saja pupuknya, sedikit saja ya, seujung sendok ya, masukkan hidrogelnya, pupuknya, dan pewarnanya. Nanti hidrogelnya akan kayunya banyak banget. Iya. Mohon maaf teman-teman, boneka hotnya diamkan dulu ya, jangan diapa-apakan dulu ya. Kita akan berkreasi dengan hidrogel dulu. Apakah nanti ada mamahnya tanya, atau ada tiba-tiba ada tamu nih datang ke rumah, lihat ada hidrogel di ruang tamu. Nanti pada saat tamunya tanya ke teman-teman, teman-teman bisa menjelaskan, oh iya, ini namanya hidrogel Bu, ini namanya hidrogel Tante ya. Jadi hidrogel itu ini kan teman-teman bisa menjelaskan. Jadi boneka hotnya disimpan dulu supaya teman-teman nanti pada saat yang tanya SD Al-Azhar kelas 5 nanti pada saat menjelaskan bisa lebih jelas menerangkan tentang hidrogel. Karena ini bisa disimpan di ruang tamu. Takutnya tiba-tiba ada tantenya ke rumah, atau ada tamu datang ke rumah lihat tanaman, ada tanaman di botol begitu ya. Kemudian kok medianya bukan tanah, kok medianya warna-warni ya, teman-teman bisa menjelaskan. Oh itu namanya hidrogel Tante, itu adalah media pengganti tanah. Ini sebetulnya air dalamnya ya. Kemudian kita rendam dan kita untuk menyimpan tanaman. Nah, itu untuk hidrogel ya teman-teman semua ya. Nanti akan menyusut, kemudian teman-teman rendam kembali dan akan mengembang kembali dan bisa digunakan kembali untuk menanam hidrogelnya. Kemudian jenis tanaman apa saja yang bisa ditanam di hidrogel? Apakah semua jenis tanaman bisa? Ya, tidak semua jenis tanaman bisa ditanam menggunakan full hidrogel. Kecuali tadi sebagai awalan tadi itu, kalau misalkan awalannya ada tanah gersang, kemudian mau ditanam pakai hidrogel boleh tuh, sebagai awalan saja atau sebagai starter saja. Namun, kalau misalkan kita ingin menanam full dengan bahan hidrogel, itu tidak semua jenis tanaman bisa teman-teman. Ya, hanya jenis-jenis tanaman tertentu saja yang bisa ditanam di hidrogel. Terutama adalah tanaman yang tahan terhadap genangan atau yang bisa hidup di air. Contohnya tanaman bambu hoki ini teman-teman. Tanaman bambu hoki ini bisa hidup di air. Kemudian tanaman apa lagi? Tanaman hias daun terutama ya. Seperti aglonema yang sekarang sedang ramai itu dan mahal ya. Kemudian ada anthurium, kemudian ada lidah buaya. Lidah buaya bisa ditanam di hidrogel. Kecuali tanaman-tanaman yang batangnya keras. Contohnya mawar bisa nggak ditanam di hidrogel? Mawar biasanya tidak bisa tumbuh subur di dalam media hidrogel teman-teman, karena bunga mawar perlu nutrisi, perlu pupuk, perlu protein, perlu makanan yang lebih banyak dibandingkan dengan tanaman hias daun. Ya, kemudian batang bunga mawar itu juga keras. Dia tidak bisa mudah untuk menyerap air dari hidrogel, kemudian untuk bisa menumbuhkan bunga dan daun-daunnya. Ya, kalau bambu hoki kan batangnya lunak ya teman-teman semua, maksudnya tidak sekeras bunga mawar, tidak sekeras tanaman-tanaman yang lain, pohon duren atau pohon apapun itu yang keras-keras tidak bisa ditanam di hidrogel. Jadi hanya tanaman-tanaman yang berbatang lunak kemudian bisa tumbuh subur di dalam air. Contohnya ini ya, contohnya bambu hoki. Ya, gitu teman-teman semua ya. Bambunya jangan lupa masukin ya. Kalau Baik. padi, Padi bisa nggak ya? Padi bisa sebetulnya, tapi padi itu harus pupuknya intensif, pupuknya agak banyak ya. Jadi kalau misalkan tanaman padi kan perlu pupuk yang banyak untuk supaya dia bisa berbuah ya, berbunga dan berbuah. Jadi kalau misalkan mau tanaman padi ini, mau nanam padi pakai hidrogel. Hidrogelnya harus banyak, kemudian harus ditambah dengan pupuk daun yang disemprotkan. Ya, pupuk daun yang diaplikasikan dengan cara disemprot di bagian daun-daun tanaman padinya itu, supaya nanti tanaman padinya dapat pupuk, kemudian bisa berbunga dan berbuah padi. Begitu teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk hidrogel sebelum kita praktik? Prakteknya mah mudah ya, yang penting informasinya saja ya teman-teman ya. ini hidrogel bukan Pak? Bagaimana? Silakan Kak, sudah lanjutkan kembali. Halo, siapa barusan? Iya, silakan. Kaspa apa? Ya, yang di sini nih yang katanya plastik kecil itu ini hidrogel bukan? Iya. Kecil mana ya? Coba lihat, Zainal ya barusan ya? Iya. Noah, Oh Noah, maaf Noah ya. Iya betul Noah, itu sudah direndam belum hidrogelnya Noah? Mestinya tadi malam direndam kamu nak 6 jam. Teman-teman udah direndam ya? ya. Lupa ngerendam ya?
tidak apa-apa. Nanti yang teman-teman yang kemarin kelupaan atau tadi malam kelupaan untuk merendam hidrogelnya, nanti setelah kegiatan nanti selesai, teman-teman bisa mengulangi ya. Jadi bisa direndam dulu atau sekarang juga boleh direndam dulu hidrogelnya di dalam botolnya, tidak apa-apa. Sambil kemudian dimasukkan tanaman bambu hokingnya ya. Yang lainnya aman ya? Sudah direndam semua hidrogelnya? Berubah menjadi burung. Kenapa saya sudah kenal? Betul ya. Teman-teman, ya, hidrogel beracun nggak? Hidrogel tidak beracun sebetulnya Maya, tapi tidak enak. Jadi jangan iseng-iseng makan gitu ya, jangan ya teman-teman ya. Itu nggak enak sama sekali, dan itu sebenarnya bisa langsung masuk ke usus ya. Tapi itu tidak boleh dimakan karena itu adalah bahan kimia dari teman-teman kalau misalkan makan pipa peralon mau nggak? Kira-kira begitu ya. Tapi ini lebih lentur ya dan lebih mudah diserap air dibandingkan dengan pisang. Ya baik. Oke, sudah siap semuanya ya. Untuk menanamnya sudah teman-teman semua siapkan botolnya. Ya, botolnya dihabiskan dulu airnya. Kalau masih ada air, botolnya boleh dibuang dulu airnya semuanya. Sudah? Kalau sudah, udah jadi nih. Ya. Sekarang tinggal masukkan saja hidrogelnya ke dalam botolnya. Ya, semuanya tidak apa-apa. Masukkan hidrogelnya ke dalam botolnya. Oke. Nah, nanti kita akan, kalau yang sudah masuk nggak apa-apa ya. Tadi ada yang sudah dimasukkan, nggak masalah apa ya. Kalau hidrogel pecah gimana kak? Hidrogel pecah tidak masalah teman-teman. Jadi hidrogel walaupun pecah, insya Allah masih bisa tetap digunakan untuk media tanam, tanaman-tanaman yang akan teman-teman tanam dengan menggunakan hidrogel. Oke? Sudah masuk semuanya? Baling-baling bambu. Direndamnya pakai air biasa saja ya, Noah ya. Air dingin saja. Ya, direndam kalau bagusnya selama 5 atau sampai 6 jam supaya lebih mudah nanti mengembangnya. Ya, sudah semuanya? Kalau sudah silahkan masukkan tanaman bambu hokingnya ke dalam hidrogelnya. Ke dalam botolnya. Sudah? Ini sudah selesai teman-teman. Kalau ingin ditambahkan, pengen tambahin pita nih di bagian leher botolnya boleh. Atau pengen dikasih tulisan di bagian botolnya juga boleh. Contohnya tulisannya kreasi Nah atau kreasi Alvino, kreasi Kenzi, dari kreasi teman-teman semua. Ya itu boleh ya. Kreasi Neswa gitu kan ya. Al-Azhar Mangun. Jadi kalau kan ada tantenya datang ke rumah, ini apa nih gitu kan ya, tantenya belum tentu punya tuh tanaman yang seperti ini ya. Jadi jarang yang tahu bahwa hidrogel bisa digunakan sebagai media pengganti tanah. Karena orang-orang biasanya taunya ya media tanam itu ya tanah begitu ya. Kita hari ini kita gunakan media hidrogel sebagai pengganti tanah. Kalau misalkan bahasa kerennya namanya kita menanam menggunakan teknik hidroponik ya. Hidroponik itu adalah hidro artinya air, ponik ya. Ponik itu berasal dari bahasa Latin ya, atau itu artinya ponous, berasal dari kata ponous atau ponik itu artinya kekuatan. Jadi kekuatannya dari air, bukan dari tanah ya. Itu jadi hidroponik itu adalah teknik menanam yang megang-megang apa itu Pak Jis? Tenaganya itu dari air, bukan dari tanah atau dari air. Oke, sudah Baik. selesai semua? Sudah. Boleh diperlihatkan ke kamera? Baik. Serius? Kan abang enggak, Pak? Gimana? Nggak masalah, nggak apa-apa ya. Mana sih? Sampai penuh pun tidak apa-apa. Oke. Saya udah, Pak. Saya udah. Sudah semua. Oke, Karis sudah ya. Cakep Aman ya. sudah. Oke anak-anak, gimana belajarnya? Menyenangkan kan? Gampang kan bikin hidrogel? Luar biasa kakak gitu ya. Mudah-mudahan dari kakak Horta ini merupakan amal jariah ya, memberikan kepada anak-anak ya. Semuanya alhamdulillah anak-anak senang ya. Insya Allah anak-anak mudah-mudahan hasilnya bagus ya, tanamannya nunggu dengan subur dan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat berharga ya. Ya, silakan dirawat tanamannya. Mudah-mudahan kita berhasil dengan sukses dan mendapat nilai KI 4 dari Bapak Ibu guru dengan sempurna ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.